على مؤمني رب اغفر لنا منك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنعمنا علينا بنعمات الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا بأس فقير. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. صدق الله العظيم. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita limpahkan kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan begitu banyak nikmat kepadamu. Maka oleh karena itu pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah. Karena hamba yang terbaik adalah hamba yang mampu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepada Allah, niscaya akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Tapi sebaliknya, jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, ingkar kepada Allah, maka ingatlah azab Allah begitu pedih. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baiknya syukur. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk hamba Allah, pengikut Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah. Syafaat yang dinanti-nanti dari setiap hamba. Syafaat yang diharap-harap oleh seorang hamba ketika hamba tersebut di hadapan mizannya Allah. Di mahsyarnya Allah mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama di dunia. Hadirin, dosakah yang lebih besar atau pahala? Pahalakah yang lebih besar atau dosa? Harap-harap cemas
dibuka catatan amalnya satu persatu dari mulai dia balik, apakah tercatat sebagai ahlu ibadah atau ahlu maksiat. Hadirin, betapa indahnya Rasulullah ketika hadir di hadapan kita memberikan syafaat. Kata Rasulullah, ini umatku ya Allah, ini umatku, aku menjadi saksi atas ibadah yang dia lakukan. Diperintahkan sholat, dia sholat. Diperintahkan zakat, dia zakat. Diperintahkan berkorban, dia berkorban. Diperintahkan jihad, dia jihad. Dia adalah hambamu yang taat kepadamu ya Allah. Aku menjadi saksi atas amal-amalnya. Subhanallah. Rasulullah menjadi saksi atas amal yang kita lakukan. Syafaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa hati berwasiat pada kesempatan pagi hari ini. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, kita mampu melaksanakan Idul Adha. Bersyukur kita kepada Allah di pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam kondisi bergembira. Dari mulai hari Arafah, kita melaksanakan puasa Arafah. Yang hari ini umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji mereka setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah, kemudian melakukan perjalanan menuju Muzdalifah dan bermabit di sana. Kemudian hari ini mereka sudah mulai melontar jumroh dan melakukan tawaf ifadah untuk mengambil haji. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah haji itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan dalam rukun Islam, dia merupakan rukun Islam yang kelima. Rukun artinya sesuatu yang harus dilakukan ketika dia ingin melaksanakan sesuatu itu dengan sempurna. Ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian kita Islam, maka kita tidak akan pernah sempurna Islam kita tanpa melaksanakan rukun-rukunnya. Dan rukun Islam yang kelima itu adalah melaksanakan ibadah haji. Untung saja ada kalimat dalam hadis manis tato'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Diizinkan oleh Allah kepada seluruh manusia, bukan hanya orang Islam, seluruh manusia, untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ila Baitil Atiq. Nama lain daripada Baitullah adalah Baitul Atiq. Ada lagi Baitur Rahman, itu adalah Ka'bah Baitullah. Diizinkan oleh Allah kita untuk datang ke sana melaksanakan haji, yang kemudian mereka semua berdatangan dari berbagai macam penjuru untuk menuju Baitul Atiq. Liyashhadu manafi'a lahum, untuk melihat bagaimana, menyaksikan bagaimana mereka ibadah. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Kita perlu ke sana untuk mengetahui bagaimana semangat ibadah mereka. Hidup untuk ibadah, ibadah untuk hidup, dan seterusnya. Bukan hanya sekedar ibadah di sisa-sisa waktu, tapi betul-betul mereka melaksanakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kuperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas, beragama pada Allah.
Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah, untuk menyaksikan bagaimana mereka ibadah, semangatnya ibadah, punya dorongan tersendiri. Kenapa dijadikan rukun Islam yang kelima? Punya dorongan tersendiri. Kalau orang sudah melaksanakan ibadah ke sana, kita akan melihat suku-suku, bangsa-bangsa, negeri-negeri, manusia-manusia yang berbeda. Mereka melihat semangat ibadah, tua, muda, anak-anak, bahkan disabilitas. Semuanya beribadah pada Allah. Rasanya malu kita. Badan kita seger, gagah. Mereka yang penuh kekurangan, mereka berusaha untuk berjalan sampai ngesot-ngesot untuk menuju pada masjid. Ngapain? Ibadah. Kita yang kadang-kadang kalau dilihat secara fisik, badan kita seger, kuat, gagah, ke masjid susah. Sudah di masjid saja kabur. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sebuah motivasi diperintahkan oleh Allah, liyashhadu, untuk menyaksikan bagaimana mereka beribadah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Berzikir kepada Allah di hari-hari yang sudah ditentukan, yaitu di Yaumil Arafah. Mereka berkumpul di padang Arafah. Berkumpul seluruh bangsa, seluruh negeri. Pakaiannya sama. Tidak raja, tidak jelata, tidak presiden, tidak rakyat biasa, orang kaya, orang miskin. Semua kumpul dengan berpakaian putih di hari Arafah, di hari pertemuannya ibunda bapak kita Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Itulah pertemuan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada 4 ibadah bagi mereka yang di Arafah dan kita. Bagi mereka yang di Arafah, wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Tidak boleh berkata-kata kotor. Harus menggunakan pakaian ihram. Kita yang di Indonesia disunahkan untuk puasa Arafah, untuk banyak berzikir kepada Allah. Puasa Arafah, banyak zikir kepada Allah. Yang ketiga, kita harus banyak bertakbir kepada Allah. Dan yang keempat, perbanyak istighfar. Sama seperti hari ini, kita perbanyak istighfar. Saudara-saudara kita melontar jumroh di sana. Di sini kita perbanyak istighfar. Ya Allah, sungguh maha besar Engkau. Hamba tidak akan mungkin bisa hidup kecuali karunia-Mu. Hamba tidak akan mungkin bisa berjalan tanpa karunia-Mu. Hamba tidak akan mungkin punya rizki tanpa karunia-Mu. Maka ampunilah segala dosa hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan lupa doakan kedua orang tua kita. Karena orang tua kita adalah yang melahirkan kita, yang membimbing kita, menyekolahkan kita, mendidik kita, membesarkan kita, sampai pada waktunya menikahkan kita dengan jodoh kita masing-masing. Setelah itu tanggung jawab masing-masing. Hadirin, tanpa orang tua kita tidak mungkin kita terlahir. Maka doakan keduanya di hari Arafah, di hari yang bahagia, di hari Idul Adha. Allahu Akbar, walillahil hamd. Fakulu minha wa at'imul basal fakir. Berzikir kepada Allah selain mereka melakukan wukuf di Arafah, dan juga diperintahkan untuk berkorban dengan binatang ternak. Allahu Akbar, walillahil hamd. Diperintahkan kita untuk berkorban bagi yang mampu. Madzhabul arba semua sepakat, kecuali Abu Hanifah yang mengatakan wajib. Yang lain semuanya sunnah, muakkad. Bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, pedulilah terhadap yang korban. Bantu. Jangan dibiarkan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli
ummatin ja'alna mansakan liyadhkura ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat kami jadikan tata cara ibadah. Salah satu tata cara ibadah di antara umat adalah dengan cara menyembelih hewan ternak yang disebut dengan kurban. Bahasa kita korban, asal kata koroba yang artinya dekat. Kurban dan berusaha mendekatkan diri kepada Sang Yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih hewan ternak. Kenapa kita harus berkorban? Karena kita diajarkan oleh Allah untuk bisa memasrahkan diri kita. Di dalam diri kita ada yang namanya sifat hewaniyah, sifat-sifat kebinatangan, rakus, tidak peduli sesama, tidak peduli pada lingkungan, tidak mau kenal halal haram. Itu sifat kebinatangan. Ambisi nafsu syahwat yang gede kita harus sembelih di hari korban. Kita hilangkan, kita tumpahkan darah itu. Sehingga apa? Hilanglah sifat-sifat kebinatangan di antara kita. Yang kemudian ketika itu hilang, maka muqarrabah ilahiyah, pendekatan ruh jiwa kita kepada Allah menuju kembali kepada kesucian. Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah salah satu mansakan, salah satu tata cara ibadah. Kalau orang sudah bilang manasik, manasik itu artinya tata cara ibadah. Yang populernya disebut manasik haji. Padahal sholat juga tata cara sholat disebut manasik sholat. Zakat manasik, zakat boleh. Tapi populernya manasik pada ibadah haji. Kenapa? Karena ibadah yang cukup panjang perjalanannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah segala hal. Fa ilahukum ilahu wahid, falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Ketika kita sedang korban, maka kita sampaikan semuanya hanya untuk Allah. Ilahu wahid, kita korbankan di jalan Allah, hanya Allah, untuk Allah dan kepada Allah. Dengan penuh keikhlasan, fa'aslimu, tunduk kepada perintah Allah. Wa basyiril muhbitin, sampaikan kabar gembira bagi mereka yang taat. Sampaikan gembira bagi mereka yang melakukan, bahwasanya surga menanti mereka, keridhaan para malaikat pun menanti mereka, ridha Allah, salamun qaulan mir rabbir rahim. Keselamatan untuk mereka, salam dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inna a'tainakal kausar, sungguh kami telah banyak memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, hendaklah kalian bersyukur dengan cara sholat, wanhar, dan berkorban. Sholat sudah kita lakukan, sholat Idul Adha, tinggal berkorban. Fasholli li rabbika, hendaklah kau sholat kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorban. Fasholli li rabbika wanhar, ingat Allah memberikan ancaman, inna saniyaka huwal abtar. Bagi mereka yang tidak taat, maka terputuslah rahmat Allah. Na'udzubillah min zalik. Bagi mereka yang tidak mau taat, maka terputuslah huwal abtar. Mereka lah yang terputus dari rahmat Allah. Kenapa?
karena membangkang ajaran Allah. Nauzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sedang salat Idul Adha rahimakumullah. Mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba Allah yang diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baik ibadah. Mampu melaksanakan sholat, mampu berbuat baik, mampu berkorban di jalan Allah. Dan korban kita pun diterima oleh Allah. Barakallahu li wa lakum wa li sirril muslimin wal muslimat fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal